Sepanjang perjalanan pulang, Kara tak banyak bicara. Lebih sering menatap ke arah jalanan, sesekali menghela napas. Otaknya sedang berpikir keras, mencoba mempertimbangkan beberapa hal sebelum sampai keputusan final. Aidan tak mengatakan apa-apa, memberikan sedikit ruang bagi Kara untuk berpikir. Aidan paham kalau situasi yang dihadapi oleh Kara tidaklah mudah, apalagi melibatkan keluarga besar. Sesampainya di rumah, sepasang suami istri itu segera turun dari mobil. Berjalan memasuki rumah lewat pintu samping. "Aku mandi duluan, ya," ucap Kara, kemudian berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Aidan menggulung lengan kemejanya, lalu memutuskan untuk berjalan menuju dapur. Laki-laki itu mengambil 2 buah cangkir, hendak menyeduh teh chamomile. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8:30 malam. Rumah terasa sepi karena Alea dan Biana sudah masuk ke kamar masing-masing. Yang terdengar hanyalah suara jarum jam, serta suara sendok yang beradu dengan pinggiran cangkir. Aidan memegang sebuah sendok logam, mengaduk teh yang sedang diseduh hingga aromanya menguar di seisi dapur. Setelah itu, ia membuka kulkas untuk mengambil buah-buahan sebagai camilan malam. Ada kiwi dan anggur. Aidan memutuskan untuk mengambil anggur, sebab mengupas dan memotong kiwi akan cukup merepotkan. 2 buah cangkir berisi teh chamomile dan mangkuk kaca berisi anggur diletakkan di atas penampan. Aidan lantas mengangkat penampan itu secara perlahan, membawanya menuju kamar. Samar-samar terdengar suara shower dari arah kamar mandi. Tampaknya Kara belum selesai. Aidan masuk ke dalam kamar, meletakkan penampan di atas lantai. Lalu, ia duduk di atas karpet bulu sambil menyandarkan punggungnya pada pinggiran ranjang. Tak berselang lama, Kara keluar dari kamar mandi. Tubuhnya dibalut dengan piyama berwarna sage green, tangan kanannya memegang sebuah handuk kecil untuk mengeringkan rambut. "Kamu bikin teh?" tanya Kara. Aidan mengangguk, "Iya, teh chamomile." Kara tersenyum, lalu duduk di samping Aidan. Aidan mengambil handuk yang dipegang oleh Kara, mengambil alih tugasnya untuk mengeringkan rambut. Kara membiarkannya. "Aku nggak suka memendam masalah. Aku tipikal orang yang lebih milih mengungkapkan masalah walaupun ujung-ujungnya bertengkar, daripada cuma diam sampai akhirnya tumpang tindih sama masalah baru. At least, setelah puas bertengkar bisa sama-sama mendinginkan pikiran dan cari jalan keluar. Nggak ada konflik yang berkepanjangan," ucap Kara. "Aku juga," jawab Aidan sambil menganggukkan kepala. "Diam nggak akan bikin masalah selesai, nggak bisa menyembuhkan sakit hati. Masalah yang terus-terusan dipendam itu bakal jadi bom waktu, bisa meledak kapan aja. Itu yang terjadi sekarang. Sekar akhirnya meledak, nggak bisa lagi nahan semua masalah yang selama ini dia pendam sendiri. Apa yang dia lakukan bukan cuma didasari rasa iri, tapi juga tekanan dari keluarga. Selama ini Sekar nggak pernah ngomong sama kamu soal dia yang nggak suka jadi bayang-bayang atau pilihan kedua." Kara menggelengkan kepala, lalu mengangkat cangkir dari atas penampan. Pelan-pelan menyesap teh untuk menghangatkan perutnya. "Aku kerja di Roserin sejak lulus SMA, udah hampir 9 tahun. Waktu itu, aku cuma remaja yang nggak tahu apa-apa soal dunia kerja. Awalnya cuma jadi asisten yang tugasnya merapikan sedule, terus pelan-pelan belajar gimana cara bikin konsep pernikahan," kata Kara, mengenang kembali bagaimana awal perjalanan kariernya. Aidan mendengarkan dengan saksama, memutuskan untuk menjadi pendengar terlebih dulu. Nanti ada saatnya untuk memberikan komentar. Menyesuaikan waktu buat kuliah dan kerja bukan hal yang gampang. Tapi, aku enjoy aja menjalani semuanya, karena aku suka jadi bagian dari Roserin. Sayangnya, nggak banyak yang tahu gimana kerasnya usahaku. Orang-orang cuma lihat aku sebagai sosok yang ambisius, mau menguasai Roserin sampai rela melakukan apa aja," sambung Kara, lalu tersenyum miris. Aidan mengangguk, paham betul bagaimana sulitnya posisi Kara saat ini.
Well, aku nggak sakit hati sih waktu dibilang ambisius. Faktanya, aku emang punya ambisi yang besar. Bahkan waktu orang-orang bikin gosip liar soal hubunganku sama dewa yang hancur di tengah jalan, aku juga nggak peduli. Maksudnya, buat apa mikirin opini dari orang-orang yang nggak punya kontribusi apapun dalam hidupku. Yang penting, aku bisa terus kerja dan membesarkan nama Rosarin. Karena itu sumber kebahagiaanku, ujar Kara setelah jeda yang cukup panjang. Kara lantas menengok ke samping, menatap Aidan lekat-lekat. Aku bahkan nikah sama kamu demi mempertahankan Rosarin, sambung Kara, disertai seulas senyum di bibirnya. Tapi, sekarang pernikahan ini justru jauh lebih berharga daripada Rosarin. Aidan tersenyum, balas menatap Kara yang masih duduk di sampingnya. You're right. Efek negatif dari rivalitas yang toksik nggak sepadan sama jabatan yang didapatkan, sambung Kara. Keputusan kamu udah bulat? Tanya Aidan. Kara menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya secara perlahan. Saat ini ia merasa seperti sedang berjalan di atas jembatan yang rapuh. Sekarang aku paham kenapa dari dulu papa nggak tertarik buat gabung ke Dirja F dan B padahal statusnya anak sulung laki-laki, gumam Kara. Karena nggak mau bersaing sama saudara-saudaranya yang lain. Sahut Aidan. Iya, apalagi Tante Jani juga ambisius. Untungnya, papa lebih tertarik di dunia seni dan menikmati pekerjaannya sebagai dosen. Makanya sampai sekarang Papa Jati nggak pernah punya konflik sama Tante Jani atau Om Juan. Exactly. Hidup Papa jauh lebih damai karena nggak mikirin soal warisan atau perusahaan. Jadi, kamu mau mengikuti langkahnya Papa Jati? Iya, memisahkan diri dari perusahaan yang dikelola keluarga. Sebab Kara sudah cukup muak dengan persaingan tak berujung di antara dirinya dengan Sekar. Kara tak bisa mempertaruhkan pernikahannya demi jabatan, tak mau membiarkan pihak luar terus mengusik rumah tangganya. Melepaskan Rosarin bukanlah hal yang mudah. Tapi, keputusan berani itu akhirnya diambil, sebab Kara tak rela menghancurkan kepercayaan laki-laki yang saat ini duduk di sampingnya. Aidan mengeluarkan ponsel, lalu membuka galeri untuk mencari foto karyanya yang pernah diikut sertakan dalam sebuah exhibition di London. Ini karya pertamaku yang dipajang di exhibition, jelas Aidan sambil menunjukkan foto dalam ponselnya. Kara terdiam, mengamati patung berbentuk dua tangan yang saling bertautan. Patung yang dibuat dengan material plaster dicampur dengan logam. Dua tangan itu sama-sama dalam keadaan rusak, tampaknya sengaja dibuat demikian karena ingin menyampaikan sebuah pesan. Zonde Bose, gumam Aidan. Kara mengerutkan kening. Apa maksudnya? Patung yang berdiri sendiri, nggak menempel sama bagian-bagian lain. Ah, isi. Tapi, ini bukannya dua tangan. Berarti nggak berdiri sendiri, dong. Dua tangan, tapi jadi satu kesatuan. Kara termenung, mencerna kalimat yang baru saja diucapkan oleh Aidan. Perihal Zonde Bose, patung yang berdiri sendiri. Ini awalnya dibentuk dari rangka kawat dan kayu, tanah liat, campuran plaster dan logam. Awalnya cuma bahan-bahan mentah, yang nggak bisa disebut sebagai karya. Tapi, setelah dibentuk berkali-kali dan melewati banyak proses, akhirnya jadi satu patung yang bisa berdiri sendiri, jelas Aidan. Sekali lagi, Kara memfokuskan tatapannya ke arah Aidan. Kamu juga bisa, sambung Aidan. Hanya satu kalimat sederhana, tapi berhasil meyakinkan Kara bahwa keputusan yang diambil memang tepat. Rasanya tak apa-apa Kara kehilangan Rosarin yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kebahagiaannya. Aidan lantas bangkit dari duduknya, membuka laci untuk mengambil kunci. Setelah itu, ia kembali duduk di samping sang istri. Mana tangan kamu, ucap Aidan. Kara mengulurkan tangan kanannya. Aidan meletakkan kunci di atas telapak tangan Kara. Ini kunci apa, Mas? Tanya Kara, bingung bukan main karena tiba-tiba diberi kunci. Kunci rumahku. Siapa tahu kamu butuh tempat buat kantor baru.
Maksudnya, daripada ngeluarin uang buat sewa gedung, jawab Aidan. Jantung Kara seolah berhenti berdetak, tatapannya tertuju pada kunci yang tergeletak di atas telapak tangannya. Nggak perlu buru-buru. Bisa ambil sedikit waktu buat berpikir atau minta pendapat orang tua. Yang jelas, aku yakin kamu bakal ambil keputusan yang terbaik buat diri kamu sendiri, kata Aidan. Ada kabut tipis yang menyelimuti kedua mata Kara. Tidak lucu kalau tiba-tiba menangis hanya karena kunci. I'm on your side, ucap Aidan. Kara menutupi wajahnya, sebab kedua matanya mulai basah oleh air mata. Aidan sedikit terkejut saat Kara menunduk sambil mengusap wajah. Ini pertama kalinya Aidan melihat Kara menangis. Hey, are you crying? Tanya Aidan. Kara menggeleng kuat-kuat. No. Siapa yang nangis? Coba lihat wajahnya. Penasaran gimana ekspresinya kagumi Kara kalau lagi nangis. Ih, aku nggak nangis. Aidan tertawa kecil, kemudian mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Kara dengan lembut. Detik berikutnya, Kara menghambur ke dalam pelukan Aidan. Kara tak dapat lagi menepis fakta bahwa eksistensi Aidan adalah segalanya. I'll help you. Entah sebagai fotografer, sebagai tim kreatif, sebagai desainer, atau sebagai suami, ucap Aidan. Kara tersenyum, lalu semakin mengeratkan pelukannya, merasakan kehangatan dari tubuh sang suami. Perempuan itu merasa utuh, tak lagi merasa kesal dengan kalimat-kalimat bernada sinis dan rumor gila yang keluar dari mulut saudari sepupunya. Kara menggenggam kunci kuat-kuat. Detik itu keputusannya telah bulat. Kara mengenakan ruffle blus berwarna merah, dipadukan dengan celana high-waist berwarna hitam. Rambutnya dicepol rapi dengan jepit berbentuk bunga yang disematkan di atas telinga. Wajahnya dirias dengan makeup yang pagi ini terlihat lebih bold daripada biasanya. Sepasang heels berwarna merah membungkus kedua kakinya. Tangan kanannya memegang clutch bag berwarna silver, diisi dengan ponsel dan dompet. Aidan tersenyum ketika melihat penampilan istrinya. Gimana, Mas? Penampilanku udah cocok buat ngajuin surat resign. Tanya Kara. You look good, jawab Aidan, kemudian terkekeh pelan. Hari ini mau ketemu Oma buat bahas rencana resign. Perlu ditemenin. Iya, hari ini aku mau ngomong soal rencana resign. Nggak perlu ditemenin, aku harus bicara empat mata sama Oma. Abis ini langsung ke rumah Oma. Atau ke kantor dulu. Ke kantor dulu, banyak laporan yang harus diperiksa. Sepulang kerja, baru ke rumah Oma. Berarti kemungkinan bakal ketemu Sekar di kantor. Malah bagus kalau ketemu Sekar, jadi bisa ngobrol secara langsung. Jangan kebawa emosi, apalagi sampai berantem secara fisik. Kara mengangguk, lalu duduk di ruang makan. Di atas meja telah tersaji nasi goreng dan telur ceplok buatan Biana. Menu sarapan yang terasa lebih berat daripada biasanya. Aidan yang meminta, sebab merasa kalau Kara membutuhkan banyak energi untuk mengurus kekacauan kemarin. Tak berselang lama, Alea ikut bergabung di ruang makan. Agak terkejut saat melihat Kara memakai ruffle blus yang warnanya sangat mencolok. Mbak Kara mau kemana? Tanya Alea. Turun ke medan pertempuran, jawab Kara sambil menunjukkan senyuman yang terkesan misterius. Alea bergidik ngeri, akhirnya memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Sarapan berlangsung dengan tenang. Perut Kara terasa kenyang setelah menghabiskan sepiring nasi goreng, padahal biasanya lebih suka sarapan dengan setangkup roti atau semangkuk sereal yang tidak terlalu mengenyangkan. Setelah sarapan berakhir, mereka bertiga berjalan meninggalkan rumah. Mobil Kara masih berada di pelataran parkir kantor, oleh sebab itu ia berangkat bersama Aidan. Aidan melajukan mobilnya meninggalkan carport, masuk ke jalanan kompleks yang senggang. Seperti biasa, tempat pertama yang dituju adalah sekolah. Setibanya di depan gerbang sekolah, Aidan menghentikan mobilnya. Nanti siang pulangnya dijemput Pak Asep, seperti biasa,
ucap Aidan sambil menoleh ke belakang, menatap Alea yang sedang melepas seatbelt. Alea mengangguk, iya, Mas. Nanti sore aku mau mampir ke kolam renang juga sebentar, udah lama nggak renang. Sama Pak Asep, kan? Iya, dianterin Pak Asep. Dari sekolah langsung ke kolam renang. Aidan menganggukkan kepala. Sementara itu, Kara mengeluarkan dompet dari clutch bag-nya, mengambil selembar uang 50 ribuan. Ini buat jajan di kolam renang, ucap Kara sambil menyerahkan uang kepada Alea. Sebenarnya uang jajan Alea masih cukup banyak. Tapi, jika diberi uang jajan tambahan, gadis kecil itu tak menolak. Makasih, Mami, ucap Alea, senyuman merekah di bibirnya. Wah, kalau dikasih uang langsung panggil pakai sebutan Mami, sahut Kara. Alea tertawa, lalu turun dari mobil sambil memasukkan uangnya ke dalam tas. Pintu mobil kembali ditutup, setelah itu Alea melambaikan tangannya. Kara menurunkan kaca mobil, balas melambaikan tangan ke arah Alea yang kini sedang berjalan memasuki gerbang sekolah. Tak berselang lama, Aidan kembali melajukan mobilnya di jalan raya yang padat. Kapan rencananya mau berhenti kerja? Tanya Aidan setelah jeda yang cukup panjang di antara mereka. Abis festival musik, jadi sekitar 2 minggu lagi. Maksudnya, aku nggak bisa tiba-tiba berhenti detik ini juga, karena ada banyak urusan kantor yang harus diselesaikan, jawab Kara. Kamu beneran udah yakin soal ini? 100% yakin. Persaingan yang nggak sehat ini emang harus diakhiri. Aku mundur bukan karena kalah, tapi karena nggak mau bikin konflik tambah membesar. Aidan tersenyum, lega karena Kara tidak berlarut-larut tenggelam dalam masalahnya. Aidan menghentikan mobilnya saat sampai di depan kantor Roserin. Kara mengembuskan napas, kemudian mengeluarkan cermin kecil dari tasnya. Memastikan make-up-nya tidak berantakan. Good luck, ucap Aidan. Kara melepas seat belt yang membelit tubuhnya, lalu berkata, makasih, Mas. Nanti aku kabarin gimana hasil pertempurannya. Aidan hanya tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Kara keluar dari mobil, lalu berjalan memasuki kantor sambil memakai kacamata hitam. Perempuan itu ingin menunjukkan di depan semua staf bahwa dirinya baik-baik saja, tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan oleh Sekar. Para staf tercengang ketika melihat penampilan Kara yang mencolok dan langkahnya yang penuh percaya diri. Tanpa basa-basi, Kara langsung pergi ke ruangan yang ditempati oleh tim 2. Kara membuka pintu, masuk ke dalam ruangan. Semua anggota tim yang sedang menikmati kopi sontak terkejut. Sekar belum berangkat? Tanya Kara sambil melepas kacamata hitamnya. Miss Kara hari ini nggak berangkat, sepertinya sedang sakit, jawab Agnes, seorang asisten wedding planner. Sakit, katanya. Padahal, tadi malam masih bisa berteriak lantang di depan anggota keluarga, meluapkan emosinya sampai meledak-ledak. Kara tersenyum tipis, kemudian berkata, Listen, saya tahu kalau gosip tentang kawin kontrak dan perselingkuhan bersumber dari ruangan ini. Saya bisa memberi surat peringatan, karena gosip yang kalian sebarkan bersifat merugikan apalagi sudah menyinggung kehidupan pribadi saya. Semua staf di dalam ruangan tak berani bersuara, apalagi menyangga ucapan Kara. Kalian boleh bergosip, membicarakan atasan yang menyebalkan, atau nggak menyukai eksistensi saya sebagai pimpinan. Tapi, lakukan semua itu di luar, bukan di tempat ini. Selama di kantor, harusnya kalian hanya fokus dengan pekerjaan, sambung Kara. Hanya sebatas kalimat, tapi terasa seperti tamparan keras di wajah. Semua staf di Roserin tahu persis kalau Kara adalah leader yang perfeksionis dan tegas. Lain kali saya nggak akan menoleransi kalau ada yang diam-diam menjadi stalker, memotret saya tanpa izin, apalagi mengorek informasi pribadi saya. Kalian boleh mengkritik kinerja saya, mengomentari keputusan saya soal urusan kantor. Tapi, jangan pernah sekalipun menyinggung hal-hal yang sifatnya privasi. Understand?
Jelas Kara panjang lebar. Maka, para staf tidak memiliki pilihan selain menganggukkan kepala. Kara kembali memakai kacamatanya, kemudian berjalan meninggalkan ruangan. Sepulang kerja, Kara langsung menuju rumah Oma. Hari ini terasa cukup melelahkan secara fisik dan emosional. Meluruskan gosip gila tentang kawin kontrak dan perselingkuhan ternyata sangat menguras energi. Apalagi setelah itu harus menghadiri meeting dengan vendor. Tapi, di sisi lain, Kara lega karena akhirnya bisa melepaskan jabatannya dengan lapang dada. Kara tidak merasa kalah. Sebaliknya, perempuan itu bangga dengan dirinya sendiri karena bisa lebih dewasa dalam menyikapi sebuah permasalahan. Tidak membiarkan emosinya meledak-ledak. Kara turun dari mobil, lalu berjalan memasuki rumah sambil membawa paper bag berisi bolu pandan kesukaan Oma. Dibeli dalam perjalanan. Oma berada di ruang tengah, seperti biasa sedang merajut untuk menenangkan pikiran. Kara tersenyum, kemudian menghampiri Oma untuk mencium tangannya. "Oma," panggil Kara. Oma mengangguk, kemudian menyunggingkan seulas senyum di bibirnya. Merasa senang karena Kara kembali berkunjung meskipun kemarin keadaan rumah cukup kacau. "Sekar ke sini?" tanya Kara sambil duduk di atas sofa, paper bag-nya diletakkan di atas meja. "Tidak," jawab Oma. "Hari ini Sekar nggak berangkat kerja, aku pikir dia ke sini buat ketemu Oma. Mungkin butuh waktu untuk menenangkan diri." Kara tersenyum tipis, kemudian mengusap cincin kawin yang menghiasi jari manisnya. "Aku berhenti, Oma," ucap Kara setelah berpikir cukup lama. "Seperti yang Oma bilang, persaingan di antara aku dan Sekar harus diakhiri." Oma terkejut mendengar pernyataan Kara. "Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk berhenti?" tanya Oma. Sebab Oma tahu persis seperti apa kerasnya usaha Kara yang merintis karir sejak usia 17 tahun. Sejak dulu, Kara bercita-cita ingin membesarkan Rozerin. "Selama kerja di Rozerin, aku belajar banyak hal, Oma. Dari yang dulunya nggak tahu apa-apa, sampai akhirnya bisa duduk di jabatan tertinggi. Dan, mungkin ini titik akhirnya," jelas Kara. "Ada cara lain untuk menyelesaikan masalah." "Nanti biar Oma yang bicara dengan Sekar," sahut Oma. "No, Oma. Keputusanku udah bulat. Ada hal lain yang lebih pantas untuk dipertahankan daripada jabatan." "Apa maksudnya?" Kara terdiam sejenak, menimbang-nimbang apakah harus menceritakan segalanya. Jujur, Kara sudah menduga kalau Oma akan memintanya untuk tetap bertahan di Rozerin. Oleh sebab itu, ia perlu memaparkan alasannya secara gamblang, agar Oma memahami keputusannya. "Sekar berusaha mengacaukan pernikahanku. Melempar tuduhan perselingkuhan, padahal waktu itu aku cuma kebetulan ketemu Dewa di lobi hotel, bahkan sebenarnya ada Anggun juga di sana. Seandainya aku nggak cerita ke Aidan, kami bisa aja salah paham," jelas Kara. Oma tertegun, tak menduga kalau jawaban semacam itu yang akan dilontarkan oleh Kara. "Sekar juga berkali-kali minta Dewa datang ke kantor Rozerin, biar seolah-olah kami ada janji ketemu. Aku nggak peduli disebut ambisius atau gila kuasa, tapi kali ini aku nggak bisa diam karena Sekar udah nyerang kehidupan pernikahanku," sambung Kara. Dan, akhirnya Oma paham sebesar apa arti kehadiran Aidan dalam kehidupan Kara. "Aku mau mencoba membangun jalanku sendiri, Oma," ujar Kara, sudut bibirnya sedikit melengkung membentuk seulas senyuman. Biar nggak ada lagi cibiran dari pihak luar soal cucu kesayangan. Oma tersenyum, lalu mengangguk pelan. "Kalau Oma mau ngasih kesempatan ke Sekar buat memimpin Rozerin, silakan. Aku sama sekali nggak keberatan," sambung Kara. Oma meletakkan alat rajutnya di atas meja, kemudian melepas kacamata yang bertengger di pangkal hidungnya. "Kamu semakin mirip dengan Jati," gumam Oma. Kara terkekeh pelan, kemudian membuka clutch bag-nya, mengeluarkan selembar surat pengunduran diri yang sudah disimpan rapi di dalam amplop putih. "Ini, Oma. Pengajuan resign," kata Kara.
Sebenarnya cukup berat bagi Oma untuk melepaskan Kara. Di antara semua cucu, hanya Kara yang mampu dan pantas mengambil alih Rozerin. Tapi, pada akhirnya Oma tetap harus menghormati keputusan yang telah diambil oleh Kara. Kamu mau mendirikan event organizer sendiri? Tanya Oma. Tanpa ragu sedikit pun, Kara menganggukkan kepala. Kara memiliki kemampuan yang cukup sebagai leader, memiliki koneksi yang cukup luas, memiliki sedikit modal untuk memulai usaha. Dan, tentu saja memiliki suami yang luar biasa seperti Aidan. Lebih dari cukup untuk memulai kembali segalanya dari titik awal.